Ada juga orang-orang yang mendapat rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala. Kuburannya lapang sejauh mata memandang. Hiburannya penampakan surga. Digelar untuknya permadani dari surga. Ia juga mendapat teman yang indah wajahnya, bagus pakaian, dan wangi baunya. Hal yang seharusnya kita takuti dari alam kubur bukan karena setannya, bukan karena hantunya, bukan karena penampakannya, tapi karena kuburan merupakan tempat dimulainya pembalasan terhadap perbuatan manusia di dunia. Dalam keheningan kuburan, sesungguhnya tengah berlangsung parade siksa dan azab. Ada jeritan kesakitan, tapi sayang tidak terdengar oleh manusia dan jin. Ada yang sedang dililit dan dicabik ular ganas. Ada yang disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Ada lagi gelaran permadani dari api neraka. Kemudian pintu neraka dibukakan sehingga para penghuni kubur merasakan uap panasnya. Ada juga teman yang sangat buruk rupanya, jelek pakaiannya, busuk baunya. Inilah yang akan menjadi teman menunggu sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Itulah pemandangan alam kubur yang tak tampak dan tak kasat mata. Itulah keangkeran yang sesungguhnya yang patut kita takuti dan waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Kuburan merupakan tempat ditanamnya jasad manusia. Secara umum, menguburkan orang dalam tanah merupakan kepercayaan mayoritas yang dianut manusia di muka bumi. Dalam Islam sendiri, menguburkan orang yang meninggal dunia hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika orang yang meninggal tidak dikubur di dalam tanah, maka seluruh penduduk yang ada di sekitar tempat itu ikut terkena dosa. Praktik menguburkan di tanah telah dimulai sejak terjadinya pembunuhan pertama terhadap manusia, pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil. Allah memberi isyarat dengan mengirim burung gagak, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan awal dari sebuah fase hidup yang baru. Kematian merupakan proses berpindahnya ruh dari jasad fana. Kemudian ruh akan dikembalikan lagi ke jasad yang baru untuk menghadapi nasibnya, baik atau buruk. Kematian menjadi pintu masuk ke alam kubur atau alam barzakh yang merupakan pemanasan menjelang hari kiamat dan hari pembalasan. Di alam kubur atau alam barzakh inilah manusia menunggu hingga hari kiamat datang. Di alam ini, manusia akan menerima cicilan balasan atas amal yang dilakukannya selama di dunia. Bila buruk, akan mendapatkan siksa. Demikian sebaliknya. Kebaikan yang dijalani sepanjang hayatnya kelak berbuah manis di barzakh. Keyakinan akan siksa dan nikmat kubur serta keberadaan alam barzakh merupakan bagian akidah utama dalam Islam yang harus diimani. Keimanan kepada adanya alam kubur siksa dan nikmatnya merupakan rangkaian dari keimanan kepada hari akhir yang menjadi salah satu pilar rukun iman. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, baik secara tersirat maupun tersurat,
banyak menjelaskan fenomena siksa dan nikmat kubur. Melalui kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, neraka dipertontonkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Menurut penyusun kitab tafsir Ibnu Katsir, penggalan ayat tadi merupakan dalil yang paling kuat bagi Ahlus Sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika mati, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk penduduk surga, maka surga akan dipertontonkan kepadanya. Jika ia penduduk neraka, maka neraka yang akan dipertontonkan dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 101, Allah menceritakan bahwa orang-orang munafik akan disiksa 2 kali. Allah Ta'ala berfirman, "Di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 101. Para ulama tafsir seperti Mujahid, Hasan Al-Basri, Ibnu Juraij berpendapat bahwa salah satu azab yang dimaksud ayat tadi adalah siksa kubur. Dalam beberapa riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dan beliau juga mengajarkan umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Jika siksa kubur diragukan kebenarannya, buat apa Rasulullah berlindung darinya? Salah satunya ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang kalian bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan dari 4 perkara. Hendaknya dia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun namanya alam kubur, kemudian ada siksa dan nikmat kubur, bukan berarti yang tidak dikubur bebas dari pengalaman alam kubur dan bebas dari siksa atau nikmatnya. Alam kubur hanya istilah, karena mayoritas manusia memang dikubur setelah kematiannya. Tetapi siksa dan nikmat itu berlaku bagi siapapun yang telah mati dan menunggu dibangkitkan di hari kiamat nanti. Baik jasadnya dibakar kemudian ditabur ke laut, atau dimakan binatang sehingga habis tak bersisa, semuanya tetap mengalami siksa atau nikmat kubur. Ada banyak bentuk siksa yang